Ya, shalom saudara. Apa kabar hari ini? Biasa ya. Baik, puji Tuhan ya. Langsung saja saudara-saudara, saya akan melanjutkan khotbah seri kita yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 18. Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 18. Ya, kita sudah membahas ini dalam 2 minggu terakhir. Di sesi pertama kita sudah membahas terkait dengan hal memberi sedekah, dan di sesi kedua kita sudah membahas minggu yang lalu terkait hal berdoa. Nah, sedikit saja saya mengulang kenapa bagian ini muncul di dalam teks Alkitab, khususnya yang ditulis oleh Injil Matius, saudara. Karena waktu itu Yesus merasa gelisah dengan praktek keagamaan yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi. Tentu saja kita masih ingat bahwa ada 3 indikator pada waktu itu seorang bisa dikatakan saleh atau hidupnya benar ketika orang itu memberikan sedekah, dan kedua ketika orang itu berdoa, lalu yang ketiga ketika orang-orang itu berpuasa, saudara. Tetapi Yesus mendapati bahwa mereka melakukan semua hal itu, berdoa, memberi sedekah dan berpuasa, dengan motif yang salah. Mereka ingin memperoleh pujian dari orang-orang lain. Itu sebabnya di ayat 1 di pasal 6 ini Yesus pertama sekali memberikan semacam peringatan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi Yesus mengkritik cara-cara orang Yahudi atau cara-cara pendengarnya ketika mereka ingin dianggap saleh. Ya, mereka memberi sedekah, berdoa dan berpuasa bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi sebaliknya supaya mereka dianggap saleh, dianggap benar. Dan Yesus mengkritik perilaku ini, tapi Yesus tidak saja mengkritik, Yesus juga memberikan semacam jalan keluar. Yesus menunjukkan, begini loh cara yang benar. Memberi sedekah yang benar itu begini, ya. Berdoa yang benar itu begini. Ditunjukin. Nah, itu sudah kita bahas 2 minggu belakangan. Nah, pagi ini ya masih terkait dengan doa, ya. Jadi setelah Yesus mengkritik motif mereka yang salah dalam berdoa, selanjutnya Yesus memberikan sebuah model, ya, sebuah model berdoa bagi para murid. Ya. Yesus memberikan semacam sebuah model. Ini yang kita sebut hari ini sebagai doa Bapa Kami. Ada yang hafal tentunya doa ini, ya. Nah, model doa ini merupakan model kehidupan doa Yesus sehari-hari, saudara. Di sini Yesus sedang membagikan kepada para murid, ya, bagaimana konsep berdoa yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat ya, konsep. Nah, itu yang mau kita sasar pagi ini. Ya. Itu sebabnya, ya, tidak salah kalau kita mengucapkan doa Bapa Kami, tetapi jauh lebih baik jika kita memahami
sebenarnya apa yang disasar oleh Yesus ketika Yesus mengajarkan model doa ini. Apa sih yang ditargetkan oleh Yesus? Itu jauh lebih penting. Nah, itu yang harus kita pahami pagi ini. Ya, tampaknya model doa ini bukan sebuah model yang dimaksudkan untuk diulang-ulang, sebab berpotensi menjadi suatu doa yang bertele-tele. Nah, itu yang kita sudah bahas minggu lalu. Ya. Oke, kita mari kita fokuskan pembacaan kita kepada ayat 9 sampai 15. Ini adalah model doa yang dimaksud. Nah, saya akan baca ya. Begini, karena itu berdoalah demikian. Ya, setelah Yesus mengkritik cara mereka berdoa, Yesus memberikan semacam model. Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, nah pagi ini saya akan mengajak kita untuk memahami satu kalimat awal saja, yaitu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sampai di situ saja. Minggu depan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Kenapa singkat, saudara, yang saya bahas? Karena pemahaman ini saya ingin sampai dengan baik. Ya, jadi tidak usah panjang-panjang. Nah, Bapa kami yang di sorga. Dan ingat ya tadi, Yesus mengajarkan sebuah model. Bukan, Yesus tidak sedang mengajarkan kalau kamu berdoa, ini aja yang kamu ucapkan berulang-ulang. Bukan. Yesus mengajarkan sebuah model berdoa. Dan tentu saja, bagi kita, ini tidak bisa langsung kita pahami dengan baik. Tetapi bagi orang-orang Yahudi atau para murid yang mendengar Yesus mengajar, mereka saya yakin bisa memahami sasaran atau target Yesus ketika Yesus mengajarkan model doa ini. Nah, itu yang mau kita sasar juga pagi ini. Jadi saudara, kita mau melihat frase pertama, Bapa kami yang di sorga. Bapa. Ya, Bapa itu di dalam ungkapan Yunani itu sering ditulis dengan kata pater. Ya, tetapi lebih intim lagi Yesus senang menggunakan, atau penulis Perjanjian Baru beberapa kali menggunakan kata Aba. Aba itu berasal dari bahasa Arab. Ya, Aba. Di dalam bahasa Arab menjadi Abi, ya kan? Bapak kan? Abi, ya. Nah, kata Bapak ini biasa dipakai oleh seorang anak untuk memanggil ayahnya. Ya. Sebutan Bapak ini merupakan sapaan yang penuh kehangatan dan keintiman. Ya. Karena anak memperoleh rasa aman ketika bapaknya bertindak dengan penuh kasih. Saudara perhatikan hubungan sosial ini antara ayah dengan anak. Ini yang seharusnya. Walaupun di luar sana ada saja ayah yang tidak seperti itu, ada. Ya, tetapi itu kita abaikan.
Kita sedang membahas sesuatu yang umumnya dipahami. Jadi ungkapan seorang anak ketika dia memanggil kata Bapa, itu adalah ungkapan keintiman. Itu adalah ungkapan yang penuh dengan kehangatan. Kenapa seorang anak memanggil Bapa kepada ayahnya? Karena dia mendapatkan perlindungan, karena dia mendapatkan kasih sayang dari si ayah. Ya, ayahnya bertindak dengan penuh kasih. Ya, sehingga di dalam konteks pada saat itu, kata Bapa ini adalah panggilan intim. Ya, Abah itu adalah satu panggilan yang sangat intim dari seorang anak kepada Bapa. Dan pada abad pertama kita harus tahu, di dalam konteks sosial Yahudi Palestina, seorang anak itu sangat bergantung pada ayahnya. Ya, pada waktu itu seorang anak memiliki ketergantungan yang penuh kepada bapaknya. Ya, khususnya jika anak itu belum akil balik, saudara-saudara. Ya, seorang ayah dipahami sebagai orang yang melindungi dan orang yang menyediakan semua kebutuhan untuk anaknya. Ini gambaran umum. Ya, sehingga nanti kita mengerti kenapa Yesus mengajarkan model doa dengan kalimat pertama, Bapa kami yang di surga. Ya. Nah, model doa ini secara langsung memperlihatkan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk berdoa dengan kebergantungan total kepada Bapa yang di surga, yang berkuasa untuk melindungi dan memelihara mereka. Di dalam konteks rohani, penggunaan kata Bapa memperlihatkan kedewasaan rohani seseorang. Seorang Yahudi yang sudah dewasa secara jasmani juga biasa menggunakan kata Bapa untuk menunjuk kepada Allah di dalam doanya. Dalam bahasa Ibrani biasanya mereka menyebutnya dengan kata Abinu, Bapa kami. Dari situ nanti ada kata Abuna, tapi nggak pakai was ya di belakangnya. Nah, seperti itu. Jadi saudara, ya, ketika Yesus mengajarkan, kalian itu berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di surga. Yesus sebenarnya sedang mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini, hey, atau para pendengarnya, orang Yahudi, ya, ketimbang kamu berdoa untuk cari nama, ya kan? Ketimbang kamu berdoa berdiri di tikungan-tikungan jalan, ketimbang kamu berdoa berdiri di bait Allah lalu keras-keras suaramu untuk cari perhatian, berdoalah secara privat di dalam kamarmu, gitu kan? Supaya kamu mendapat keintiman. Itu yang kita bahas minggu lalu dengan Allah. Karena tujuan berdoa adalah untuk memperoleh keintiman dengan Allah. Nah, ketika kamu mengharapkan keintiman dengan Allah, maka sebaiknya di dalam doamu kamu juga harus memperlihatkan keintiman itu. Dengan cara apa? Panggillah Allah dengan sebutan Bapa. Selain Yesus memberikan cara yang tepat berdoa, menerangkan bahwa doa itu adalah wilayah privat antara saya dengan Tuhan, doa adalah targetnya adalah mencapai keintiman. Maka selain konsep itu tumbuh di dalam pikiran murid-muridnya, Yesus ingin murid-muridnya juga mempraktekkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Kenapa pakai kata Bapa? Ya, sebutan Bapa itu adalah sebutan keintiman.
ketergantungan antara orang percaya dengan Tuhan. Tadi kita sudah bahas di dalam konteks sosial Yahudi Palestina, seorang anak sangat bergantung kepada bapaknya. Anak tidak mungkin bisa hidup sendiri, tidak bisa. Karena dianggap seorang ayah pada waktu itu adalah seorang ayah yang memberikan perlindungan dan yang menyediakan segala kebutuhan anak. Jadi mana mungkin seorang anak secara umum bisa hidup tanpa seorang ayah pada waktu itu. Nah, ini yang mau disasar oleh Yesus. Hei orang Yahudi, hei para muridku, hei semua yang mendengarkan aku, kalau kamu berdoa, kamu gak perlu cari nama, karena kamu itu belum ke siapa-siapa. Justru kamu harus berdoa, memperlihatkan bahwa kamu tidak bisa apa-apa. Kamu bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Bapa. Ini prinsipnya, ya. Ini prinsipnya, saudara. Kita lanjut sedikit soalnya. Ya. Jadi nuansa keterkaitan antara anak dengan Bapa. Ya. Anak ini bisa kita tarik sebagai umat Allah. Kalau kita tarik sampai hari ini, anak di dalam konteks yang kita bicarakan hari ini, itu yang kita, umat Allah. Dan Bapa yang kita bicarakan hari ini adalah Allah itu sendiri, atau lebih mengerucut lagi, Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan pada hari ini. Ya. Jadi ketika kita berdoa, Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga. Itu bukan berarti kalimat ini harus kita ulang-ulang, Bapa kami yang di surga. Apakah salah mengucapkan kata Bapa kami di surga? Tidak. Tetapi yang Yesus maksudkan bukan itu. Yang Yesus maksudkan, kalau kamu berdoa, perlihatkanlah bahwa kamu bergantung kepada Allah. Ya, bahkan dari sejak perjanjian lama, keterkaitan antara umat Allah dan Allah itu sangat erat. Ya, makanya di kitab Hosea, kalau saudara baca nanti, waktu Israel berbuat dosa dan Tuhan menyuruh Hosea menikah dengan seorang wanita pelacur, saudara, dan punya anak, salah satu anaknya diberi nama Lo-Ami. Lo-Ami itu artinya gini, bukan umatku. Itu artinya. Kenapa? Karena Israel berbuat dosa. Karena kalau kamu berbuat dosa, kamu bukan umatku. Kamu hanya menjadi umatku ketika kamu tidak hidup dalam dosa. Kira-kira kayak gitu simpelnya. Jadi di perjanjian lama antara umat Tuhan pada waktu itu Israel dengan Tuhan itu terkait erat. Ya, terkait erat. Bahkan saudara-saudara, ada satu periode panjang setelah umat Israel keluar dari pembuangan di Babel, mereka membangun bait Allah sampai nanti bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Titus datang dia yang menghancurkan bait Allah tahun 70. Ya. Itu disebut sebagai Second Temple Period atau periode bait Allah yang kedua. Di dalam budaya sepanjang kurang lebih 600 tahun itu, saudara, ya, kata Bapa itu juga dipakai sebagai simbol pernyataan perlindungan dan pengampunan. Jadi kata Bapa ini bukan sekedar panggilan antara seorang anak kepada bapaknya, bukan. Kata Bapa yang dipakai oleh Yesus di sini itu punya sejarah dan makna yang hidup di dalam pikiran orang Yahudi. Ketika mereka menyebut kata Bapa, di dalam pikiran mereka itu bukan sesosok laki-laki berkumis atau tidak berkumis, bukan.
bukan sekedar. Ketika mereka mengatakan Bapakku atau Bapak kami, maka dalam pikiran mereka terlintas terang dari Bapa itu, pelindung, pemberi kehidupan, penyedia kebutuhan, pemberi kasih sayang. Itu terlintas. Nah, itu yang disasar oleh Yesus ketika dia mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? Yesus ingin kita, ketika kita berdoa di dalam doa kita mendapati diri kita sedang bergantung kepada Allah. Itu maksudnya, itu yang disasar oleh Yesus. Yesus sedang bilang, daripada kamu sombong-sombong berdoa di bawah Allah berdiri di tikungan-tikungan jalan, di dalam doamu seharusnya kamu menempatkan dirimu sebagai orang yang membutuhkan Allah, bukan sebagai orang yang berhadapan dengan Tuhan lalu bilang, Tuhan aku baik loh, seperti orang ahli Taurat kan ada di situ kan. Di dalam salah satu perumpamaan Yesus, ada seorang Taurat mengatakan, waktu dia berdoa, aku baik, aku nggak pernah bohong, nggak pernah berzina, aku ngasih persepuluhan dan sebagainya. Lalu ada seorang pemungut cukai dengan rendah hati mengakui kesalahannya kan, Tuhan aku nggak seperti orang itu, aku berdosa dan sebagainya. Itu yang dibenarkan oleh Allah. Jadi sekali lagi ketika kita membaca kata ini Bapa kami yang di sorga, itu tidak semata-mata bahwa kita harus mengucapkan kata, kalau kamu berdoa Bapa kami yang di sorga. Sekali lagi, mengucapkan kata Bapa kami yang di sorga bukan sesuatu yang salah, tetapi bukan itu yang disasar oleh Yesus. Yang disasar oleh Yesus kepada para pendengarnya waktu itu adalah, ketika kamu berdoa, kamu harus menempatkan dirimu sebagai orang yang bergantung kepada Allah. Kamu harus menempatkan dirimu sebagai orang yang memerlukan Tuhan. Amin. Seperti seorang anak memerlukan bapaknya. Itu yang disasar oleh Yesus. Jadi dengan bahasa apapun kita bisa berdoa, selama kita menempatkan diri kita sebagai orang yang membutuhkan Allah, sebagai orang yang bergantung kepada kasih Tuhan, sebagai orang yang memerlukan keselamatan dari Tuhan. Saya tidak punya kemampuan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Itu maksudnya Bapa kami yang di sorga. Ya. Bisa ditangkap ya saudara. Jadi ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, maka berdoa seharusnya menjadi media keintiman antara orang percaya dengan Tuhan yang kepadanya ia berdoa. Ya, berdoa merupakan wacana, media, alat untuk membawa kita menjadi intim kepada Bapa. Itu yang pertama. Nah, di dalam doa, saudara boleh kok menyebut Tuhan dengan bahasa paling intim yang saudara punya. Ya, kalau orang Bali apa? Beronanda bilang Bapak kami yang paling intim itu apa? Hah? Apa Pak Kadek? Bapak. Hah? Bobo itu bahasa Jawa. Apa Pak Kadek? Saya pengen tahu. Hah? Itu paling intim saja. Kalau dalam budaya Jawa itu kan ada bobo, ada romo, ya kan? Itu intim ya, ngomong betul lah. Romo. Bahkan di dalam beberapa budaya Jawa yang telah silam memanggil bapaknya itu dengan ungkapan apa? Kanjeng Romo. Paling halus. Hah? Paling halus itu. Saya pernah nonton film Kartini, ya yang versi terbaru. Dia panggil bapaknya itu Bobo.
Itu intim sebenarnya. Kalau orang Batak manggil bapaknya intim tuh ama, tapi nggak pakai si di depan, nggak pakai disebutin lagi ama. Makanya orang Batak manggil anak yang disayang juga pakai amang kalau laki-laki. Jadi mama saya kalau manggil saya itu amang. Dia bukan sedang manggil bapaknya sih, manggil anak laki-lakinya, karena panggilan sayang, intim. Saya kalau panggil bapak saya juga amang, itu intim. Ya, kalau orang Sumba apa Pak Edo, panggilan intim kepada bapaknya ama. Jadi saudara boleh berdoa yang Sumba, ama kami yang di surga, atau ama selamat pagi, boleh. Nggak harus pakai kata bapak. Karena sebutan keintiman itu kontekstual sekali, betul nggak? Kontekstual sekali. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya nggak tahu ada nggak yang berdoa di sini dengan Tuhan? Han? Ada? Panggil Tuhan tuh ini, Han? Selamat pagi, Han? Ada? Nggak ada kan? Saya anak gaul bro, jadi Tuhan juga gaul, saya panggil Han ya. Atau panggil bro, nggak ada kan? Mungkin suatu saat itu akan ada di masa yang akan datang, mungkin tergantung kondisi keintiman seseorang dengan Allah ya. Dan keintiman itu nggak bisa kita batasi dengan satu kata saja. Sama dengan kalau ada seorang panggilan intim dalam keluarga. Saya punya panggilan intim saya. Nama saya itu kalau di keluarga itu, kalau intimnya itu disebut Mekeng. Saya itu disebut Mekeng. Saudara punya nama intim nggak di keluarga? Punya, Pak. Apa Muhammad ya? Kalau saya Tul gitu. Hah, Tul ya? Kalau saya panggil saya Tul gitu. Oh, Tul. Kan Wati, Watul gitu. Oh, ada. Tapi walaupun itu jelek tampaknya, tapi itu intim ya. Senang. Nggak mungkin orang yang nggak kenal oma, yang nggak intim sama oma panggil oma gitu, betul nggak? Nggak mungkin panggil oma Wati. Tapi kalau orang yang intim dekat, apa manggilnya? Tul. Nah itu. Biar jauh tetap. Nah itu menggambarkan kondisi keintiman. Itu yang saya maksud. Dengan Tuhan pun kita gambarkan saja kondisi keintiman kita. Dengan begitu kita sedang memperlihatkan bahwa kita intim dengan Bapa dan kita bergantung kepada Bapa. Jadi sekali lagi, ya, ketika berdoa, akuilah bahwa kita adalah anak-anak yang senantiasa bergantung dalam segala hal kepada Bapa kita. Itu maksud kalimat Bapa kami yang di surga. Itu terpahami. Ketika Yesus mengajarkan, maka berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di surga. Yesus sedang mengajarkan, kalau kamu berdoa, pahamilah, doa adalah sarana untuk intim dengan Tuhan. Pahamilah bahwa kamu adalah anak yang membutuhkan Tuhan. Pahamilah bahwa kamu tidak mungkin hidup kalau bukan karena Tuhan. Nah, kalimatnya terserah. Tidak harus Bapa kami yang di surga. Mungkin saudara berdoa, Tuhan, aku nggak bisa melalui hari ini tanpa pertolongan. Itu sudah sama dengan kata Bapa kami yang di surga. Jadi nanti doa kita itu tergantung kondisi keintiman kita kepada Tuhan. Makanya doa ini dimaksudkan bukan untuk diulang-ulang, tapi untuk dipahami apa yang hendak disasar oleh Yesus ketika dia mengajarkan kalimat Bapa kami yang di surga. Sampai di sini dapat ya? Oke, saya lanjut. Frase kedua, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa yang mau disasar Yesus di sini? Nama Allah
di dalam seluruh teks Alkitab itu mewakili pribadi Allah. Makanya ada orang bilang nama Allah di Alkitab itu kok banyak sekali. Ya, Yahweh itu nama utamanya Tuhan. Ya, tapi nama Allah yang ditulis dengan kata El plus lain-lain itu banyak, betul nggak? El Shaddai artinya Allah yang maha kuasa. Ya, apalagi kok lupa sih tiba-tiba ya. Itu pakai kata Yahweh. Banyak El Shaddai, El Gibor, ya, Elohim, banyak El. Biar kita tuh banyak El. Itu lahir menunjukkan atau mewakili pribadi Allah. Demikian juga dengan kata Jehovah atau Yahweh itu tadi. Kita mengenal biar kita perjanjian lama itu Jehovah Sikenu. Kenapa dinamakan Jehovah Sikenu? Karena Allah menyelamatkan umatnya. Jehovah Mekades, Allah yang menguduskan. Karena salah satu fungsi Tuhan atau pekerjaan Allah membawa umatnya kepada hal kekudusan. Jehovah Sama, Allah yang menyertai. Allah menyertai umatnya di padang gurun sampai pada hari ini. Ya, lalu apa lagi? Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang memberikan persediaan. Ya. Jehovah Nisi, Allah yang menjadi panji kemenangan. Jehovah Rohi, Allah adalah gembalaku. Oh banyak itu sudah. Kenapa nama-nama itu lahir? Karena nama Allah mewakili pribadi dan pekerjaan Allah. Ya. Lalu saudara, Allah adalah Sang Kudus di alam semesta. Dalam setiap tindakan manusia, Allah seharusnya diperlakukan dengan hormat, diperlakukan dengan agung, diperlakukan dengan cara yang mulia. Ya, kalau saudara cek nanti di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 7, itu 3 perintah pertama itu semua terkait dengan bagaimana memperlakukan Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu, gitu kan? Lalu jangan beribadah kepada Allah lain itu, berhala-berhala. Lalu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu 3 perintah pertama ayat 1 sampai 7 dalam Keluaran 20 itu terkait dengan pribadi Allah. Itu sebabnya saudara, ya, waktu kita berdoa, Yesus mengajarkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Artinya gini saudara, ya, seharusnya ketika kita berdoa, kita memahami dalam pikiran kita kepada siapa kita berdoa. Kepada Bapa yang ada di surga. Walaupun saya intim dengan Bapa, walaupun saya adalah anak dan dia adalah Bapa, tetapi di sisi lain saya harus memperlakukan Allah dengan cara yang hormat, dengan cara yang agung, dengan cara yang mulia. Ini dua sisi yang nggak boleh satu ditinggalkan. Ini harus berjalan serang. Gitu kan? Mengerti maksud saya? Walaupun Bapak kita sangat sayang kepada kita, tidak berarti kita boleh suka-suka sama Bapak kita, betul? Mungkin ini kalau saya sebut ini etika berhubungan dengan Tuhan ya, seperti ini. Memang dia adalah Bapa saya yang intim. Saya bergantung kepada Tuhan, menyediakan kebutuhan saya dan semuanya. Tetapi ada satu trik
bahwa nama Bapak saya itu harus dikuduskan. Artinya apa? Saya harus memperlakukan Bapak saya dengan cara yang hormat. Saya harus memperlakukan Bapak saya dengan cara yang agung dan mulia. Makanya waktu Musa memberikan jasa titah kepada bangsa Israel, 3 perintah pertama itu terkait dengan bagaimana saya menguduskan Allah. Ya, menguduskan Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu cara menguduskan Tuhan. Kalau ada Allah lain berarti kita selingkuh. Betul kan? Makanya hubungan antara kita dengan umat Allah dengan Allah, ya, itu digambarkan sebagai hubungan perkawinan. Betul kan? Nanti di kitab Perjanjian Baru dikatakan kita umat Allah ini adalah mempelai bagi Kristus. Betul? Kalau saya bilang kata mempelai, bayangan kita apa? Seorang yang menikah dengan orang lain, betul? Tapi itu bukan berarti secara harfiah, bukan. Kita itu digambarkan sebagai mempelainya Kristus. Umat Israel, ya umat Allah, itu digambarkan sebagai mempelainya Allah. Jadi ketika umat Israel menyembah berhala, maka dikatakanlah umat Israel ini melakukan perzinahan, betul? Ya kita perjanjian lama gitu kan, kamu berzina, betul? Karena menyembah Allah. Jadi ketika kita ingin menguduskan nama Tuhan, salah satu cara menguduskan nama Tuhan adalah setia kepada Tuhan. Jangan selingkuh dengan Tuhan yang lain, betul? Nanti Tuhan di surga nyanyi, kamu kok selingkuh, betul? Kamu ketahuan. Jangan. Itu nanti yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Makanya Paulus dengan sangat kasar mengatakan, jemaat Galatia yang goblok. Kenapa Paulus kok kasar kayak gini? Ya karena itu mereka selingkuh dengan hal lain. Ini luas saudara penerapannya dalam hidup kita. Makanya saya pernah singgung tentang budaya-budaya yang benar, betul nggak? Saya pernah dulu ngomong, ya kan, kalau kita masih mempraktekkan, misalnya waktu istri hamil harus bawa gunting atau tidak perlu bawa gunting, yang benar itu yang mana sih? Harus ya? Oh, tidak boleh bawa gunting. Itu kan terkait dengan apa? Kepercayaan kan? Kalau bawa gunting bisa-bisa celaka, begitu kira-kira ya. Itu kan kita berarti bergantung kepada apa? Gunting, bukan lagi kepada Allah. Ini namanya tidak menguduskan nama Tuhan. Makanya itu serius loh dosa itu. Tidak main-main loh. Jangan bilang kalau cuma tradisi, apa? Tradisi lakukan terus masuk neraka. Karena ketika kita bergantung kepada sesuatu yang bukan Allah, kita selingkuh. Kita tidak lagi dalam posisi menguduskan nama Tuhan. Ya. Menguduskan nama Tuhan itu tidak boleh ada Allah lain di dalam hati kita. Ada satu isi hati manusia yang seringkali tidak tampil di hadapan manusia lain, yaitu bergantung pada diri sendiri. Gampang, saya punya. Gampang, saya ada ini. Gampang, saya ini. Itu sebenarnya sedang selingkuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mengandalkan siapa? Diri sendiri. Makanya firman Tuhan menegur itu suatu saat kan, janganlah kamu bergantung kepada hal-hal yang dapat binasa. Itu di firman Tuhan ada kan? Dan dikasih contoh,
Misalnya kepada kekayaan. Itu dia. Kalau kita bergantung kepada kekayaan, artinya rasanya kita nggak perlu Tuhan lah. Toh kita kaya raya. Itu namanya kita tidak lagi menguduskan nama Tuhan. Ya, menyebut nama Tuhan dengan cara yang tidak pantas, itu tidak menguduskan. Makanya saya melarang kita kalau kaget, Tuhan, nggak perlu. Tapi Pak, udah dari sononya, dari sejak saya bayi, kalau saya kaget nyebut nama Tuhan, Pak. Berdoa supaya saudara nggak begitu lagi. Sepakat? Mosok kaget panggil nama Tuhan, kayak percuma gitu ya. Apalagi lengkap Tuhan Yesus. Lalu saya tanya, Bu, waktu doa manggil nama Tuhan, boro-boro Pak manggil nama Tuhan, doa aja enggak. Waktu kaget manggil nama Tuhan. Harusnya nama Tuhan kita panggil ketika kita berdoa. Karena ada lagunya itu, namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku. Betul? Jangan kaget kita menyebut nama Tuhan. Dikagetin, Tuhan. Itu apa mantra? Saya kesaksian saudara ya. Dulu saya orangnya kagetan dan menyebut nama Tuhan kalau kaget. Waktu saya sekolah kitab tuh saya merasa ini nggak baik. Lalu saya bilang, Tuhan, saya ke depan mau jadi pendeta. Saya kagetan. Nggak sampai latah sih, tapi kagetan. Jadi saya minta Tuhan dalam nama Yesus tolong saya untuk tidak lagi kagetan. Dijauh sih. Saya tuh udah dicobain oleh Nick berulang kali. Iya. Kadang saya lagi dulu buka itu coba bilang, ini ada saksi. Kaget saya nih. Dia mercon ditaruh belakang saya itu lagi saya nggak kaget. Benar itu saya Tuhan jawab doa seperti itu. Jangan bilang saya udah dari suaranya begitu Pak. Nah, kita bisa minta pertolongan sama Tuhan dong untuk mengubah sesuatu yang nggak benar, betul? Roh Kudus kan ada buat kita. Makanya setiap kali kita mendengarkan khotbah, saya selalu berdoa. Selain intelektual kita yang diberikan kecerdasan, rohani kita juga harus cerdas, betul? Rohani cerdas itu apa? Apa yang kita dapat melalui khotbah, kita pahami secara intelektual, kita aplikasikan. Misalnya nih, saya khotbah nih, kita harus sabar. Begitu ada masalah dalam rumah tangga, sabar nggak ya? Atau lupa khotbah itu? Nah itu ujian loh. Apakah saya adalah yang cerdas secara rohani atau tidak? Kita bisa menangkap khotbah dengan sangat baik. Masalahnya tidak berhenti di sana. Kita juga harus mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru cerdas rohani. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin kan? Amin dong. Amin. Di rumah kau menghormati ayah dan ibumu tidak? Atau cuci piring saya disuruh? Apa gitu nggak? Loh, benar serius itu. Berarti kita nggak cerdas secara rohani. Saya kalau anak saya gitu, saya diamkan. Begitu dia selesai ngomel, duduk. Saya ikat telinganya, saya gantung di pohon mangga. Loh serius? Nggak ada tuh ngomong kalau sampai level gitu. Nggak ada, namanya anak-anak Pak ya biasa begitu. Dibiasakan terus ya begitu terus nanti. Itu dia. Jadi kecerdasan intelektual kita itu harus berlanjut kepada kecerdasan rohani. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau saudara ada yang kaget nyebut nama Tuhan, minta sama Tuhan supaya saudara tidak kaget dan tidak latah menyebut nama Tuhan.
Bahkan di negara-negara tertentu, di daerah tertentu, nama Tuhan itu menjadi olok-olokan. Seperti di Papua misalnya. Kalau orang panggil Tuhan, itu berasal dari kata Tuhan. Saya setahun lebih di Papua, dan itu nggak elok, ya kan? Sepakat saudara? Karena dengan berdoa dikuduskanlah namamu, Yesus sedang menyasar apa? Gini, memang di satu track kita adalah anak yang harus intim dengan Bapa. Kita adalah anak yang membutuhkan Bapa, betul? Kita adalah anak yang betul-betul bergantung kepada Bapa. Itu yang disebut Bapa kami yang di surga. Tapi di track yang lain, kita harus sadar bahwa kita harus memperlakukan Bapa dengan cara-cara yang kudus. Jangan selingkuh, jangan ada Allah lain di hadapan Allah. Selingkuh masa kini itu ya terkait dengan budaya-budaya yang seringkali kita masih praktekkan, ya kan? Kalau beli rumah jangan ditusuk sate. Kalau masih ada di antara kita yang begitu, saya tidak suruh saudara beli rumah ditusuk sate, ya. Tapi kalau saudara pernah ngomong jangan tusuk sate, berarti saudara sedang selingkuh. Betul? Karena rumah ditusuk sate dipahami sebagai rumah yang penuh dengan bahaya, betul kan? Rumah yang penuh dengan kesialan. Jadi soal untung atau kehidupan kita yang penuh dengan berkat itu tidak lagi bergantung kepada Tuhan, sudah bergantung kepada letak rumah. Emang kalau rumah kita nggak ditusuk sate, kita otomatis bahagia ya? Atau kalau rumah kita tusuk sate di ujung gang, nah kalau kita cinta Tuhan, ya bahagia kita, amin. Itu selingkuh namanya itu, kalau masih ada anggapan-anggapan gitu. Bulan merah setengah, aduh, ini jangan apa? Kalau kita bertuhanlah dengan benar, amin. Bergantunglah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Jangan ada Allah lain. Kalau saudara mimpi, dosa besar dengan mimpimu. Saya 7 hari seminggu, 6 kali saya mimpi. Dan seringkali mimpi buruk. Benar. Kayak tadi malam saya mimpi tersesat sama teman saya. Ya, naik kendaraan. Entah apa aja maknanya itu. Saya sering mimpi memberitakan Injil, dikejar orang. Iya, saya pernah mimpi. Saya mimpi orang diseketeng. Serius, ada orang kerasukan dalam mimpi saya. Kita doakan, saya doakan sampai orang itu lepas. Itu mimpi. Apa orang semua senang? Enggak. Dalam mimpi. Kalau saya mau pusat ya. Apa artinya Tuhan ya? Aduh, apa ya Tuhan? Aduh, saya sering mimpi saudara-saudara dikelilingi ular. Ular banyak sekali. Saya pernah. Itu bukan sekali 2 kali. Ayo, kira-kira kalau saudara mimpi itu udah kemana sih? Hah? Dapat jodoh? Ketemu jodoh? Pak Yakub bukan mimpi ular saja, udah dipatok ularnya. Dia pernah dipatok ular, dia apa dulu yang dipatok ular? Kaki atau tangan gitu. Bukan hanya mimpi, Om. Udah dipatok langsung. Ayo. Artinya apa? Hidup kita ini bergantung sama siapa? Bukan sama mimpi. Jadi nggak perlu saudara kalau mimpi capek-capek cari artinya. Itu nggak perlu. Saya mimpi itu sering gigi saya depan dicopot. Itu bukan 15 kali. Lebih dari 15 kali itu saya ingat. Ngapain saya capek-capek nyari arti gigi copot, betul kan? Yang saya khawatir itu begitu saya bangun,
saya pegang, masih ada, puji Tuhan. Selesai perkara, betul? Betul? Nggak usah itu. Apa ya? Pak, pendeta saya mimpi, saya coba. Artinya apa? Berapa kali mimpinya? 1 kali, saya 17 kali. Nggak usah dipusingkan dengan perkara-perkara yang membawa kita jauh dari Tuhan. Ngapain? Ya, kawan-kawan ini nggak ada yang dari Pungkat datangnya. Yang dari Pungkat tuh sering mimpi. Kalau mimpi saya senang. Kenapa? Kalau mereka mimpi buruk, pasti motong ayam. Kalau orang katanya kalau di Sumba mimpi buruknya potongnya babi. Tapi mereka bukan bilang babi, wawi. Motong wawi, Pak. Ya kan? Kalau di Sumbawa karena wawi jarang, ayam kampung 7 ekor. Ayam kampung 7 ekor berapa nih bro? Ya 1.050.000 lah Pak. Mimpi aja tiap hari. Biar saya makan ayam kampung tiap hari. Begini saudara-saudara. Saya pernah tegur mereka begitu. Mulai sekarang saya tidak pernah dapat undangan makan ayam. Apakah karena mereka tidak lagi mimpi, atau tetap mimpi tapi nggak berani beritahu? Saya nggak tahu. Yang pasti saya nggak dapat undangan makan ayam kampung. Kalau dulu sudah bisa 2 kali seminggu, saya kan senang aja makan ayam kampung. Tapi sedih, ternyata jemaat yang saya layani ini masih menduakan Tuhan. Sedih saya. Karena saya ketimbang saya makan ayam kampung masuk neraka, lebih baik jangan makan ayam kampung. Saya tegur mereka, saya ajari. Ya, tidak usah memusingkan diri dengan sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terakhir, ya, doa seharusnya menjadi media untuk menghormati dan menghargai dan mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya kalau saya berdoa saya sering bilang gini, Tuhan, aku percaya Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Itu kan aku percaya Engkau memegang kendali atas setiap situasi. Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah keliru, Engkau tidak pernah gagal. Itu pengakuan yang memang saya setting untuk memuji Tuhan. Di satu sisi, saya menganggap Bapak itu sahabat saya, Bapak saya. Saya bisa mengadu sesuatu yang sangat intim sifatnya. Di sisi lain, ketika berdoa, saya memberikan pengakuan kepada Tuhan. Pengakuan bahwa tidak ada tempat saya bergantung kecuali hanya Allah. Itu menguduskan nama Tuhan. Setelah berdoa dalam tindakan sehari-hari, Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kita sembah, satu-satunya Allah yang kepadanya kita beribadah. Dalam tindakan sehari-hari kita harus menguduskan nama Tuhan dan memakai nama Tuhan dengan cara yang pantas. Jadi ketika Tuhan mengajarkan, karena itu berdoa demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Nama, itulah maknanya. Bukan berarti kalimat itu yang harus kita ulang-ulang, bukan. Tapi ketika kita berdoa, pahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang intim dengan kita, yang kepadanya kita bergantung, yang tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan di sisi yang lain, berikan pengagungan kepada Allah, berikan penghormatan, kemuliaan kepada Tuhan di dalam doa. Bahasanya apa? Terserah. Saudara kalau mau berdoa dalam bahasa Jawa, silahkan. Dalam berdoa dalam bahasa Batak, silahkan. Berdoa dalam bahasa Sumba, silahkan. Dalam bahasa Bali, silahkan. Dalam bahasa Timur, silahkan. Bahasa apa? Belum saya sebut. Asal jangan berdoa dalam bahasa kalbu. Kalian paham? Amin. Puji Tuhan.